Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Eka Putri dengan NIM 1811310012 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam 7A. Baik, di sini teman-teman saya akan jawab beberapa pertanyaan mengenai mata kuliah manajemen media massa. Nah, pertanyaan yang pertama itu adalah jelaskan makna manajemen menurut Henry Fayol. Nah, Henry Fayol sendiri mendefinisikan arti manajemen hampir sama dengan para ahli lainnya, yaitu sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan 14 asas dalam manajemen menurut Henry Fayol. Nah, yang pertama itu ada division of work, yang kedua authority and responsibility, yang ketiga itu disiplin, yang keempat yaitu unity of command, yang kelima yaitu unity of direction, yang keenam subordination of individual interest into general interest, yang ketujuh yaitu remuneration of personal, yang ke-8 itu contractualization, yang ke-9 itu scholar of kin atau hierarchy, yang ke-10 yaitu order, yang ke-11 equity, yang ke-12 adalah initiative, yang ke-13 yaitu spirit the court atau asas ketentuan, yang terakhir yaitu stability of personal atau kestabilan jabatan karyawan. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa makna akronim POACH menurut Henry Fayol, dan jelaskan. Nah, Henry Fayol merumuskan fungsi atau makna manajemen menjadi 5 poin. Yang pertama yaitu ada planning, yang kedua yaitu ada organizing, yang ketiga yaitu ada commanding, dan yang keempat coordinating, dan terakhir ada controlling. Nah, penjelasan yang pertama itu planning atau perencanaan, tujuan perusahaan dan bagaimana strategi untuk mencapai tujuan tersebut dengan sumber daya yang tersedia. Nah, yang kedua yaitu ada organizing atau pengorganisasian atau sinkronis sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya modal dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga yaitu ada commanding atau fungsi commanding, sama dengan mengarahkan actuating. Commanding dilakukan dengan memberikan arahan kepada karyawan agar dapat menunaikan tugas mereka masing-masing. Yang keempat itu ada coordinating. Coordinating adalah suatu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, perkecokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubung-hubungkan atau menyepadukan dan menyelaraskan pekerjaan-pekerjaan bahwa sehingga dapat terjadi kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan bersama atau tujuan organisasi tersebut. Nah, dan yang terakhir yaitu ada controlling, di mana controlling atau pengendalian ini adalah suatu kegiatan untuk memantau, membuktikan, dan memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, diperintahkan, dan dikondisikan sebelum dapat berjalan sesuai dengan target atau tujuan tertentu. Selanjutnya pertanyaan yang keempat yaitu Ludwig Gillich mengembangkan menjadi akronim atau disebut dengan POSCDORB. Nah, dan jelaskan. Menurut Ludwig M. Gillich dalam karya Papers on the Science of Administration mengatakan bahwa fungsi atau makna dari akronim tersebut yang pertama yaitu ada planning atau perencanaan. Proses menetapkan secara garis besar apa yang perlu dilakukan dalam metode yang digunakan untuk melakukannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan bagi organisasi atau working out in broad outline the things that need to be done in the modus for doing them to accomplish of purpose see for the enterprise. Yang kedua itu ada organizing atau pengorganisasian, penciptaan dari struktur otoritas formal di mana subbagian kerja dapat diatur, dirumuskan, dan diordinasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Yang ketiga itu ada staffing atau pengadaan tenaga kerja. Kegiatan yang berhubungan dengan penentuan siapa-siapa yang melakukan seluruh pekerjaan sesuai dengan tugasnya, bidang dan keahlian masing-masing dalam organisasi tersebut, serta merekrut dalam memperkerjakan personelia untuk melaksanakan pekerjaan agen yang terpenting. Yang keempat itu ada directing atau pemberian bimbingan. Directing ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan usaha-usaha bimbingan, memberikan guidance, saran-saran, perintah-perintah, instruksi-instruksi agar tujuan yang ditentukan semula dapat dicapai. Yang kelima yaitu ada coordinating atau pengordinasian, di mana koordinasi ini adalah sinkronisasi yang telah diatur dari usaha-usaha untuk mencapai pengaturan waktu dan terpimpin dalam hasil pelaksanaan yang harmonis dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya itu ada reporting atau pelaporan, di mana pelaporan ini adalah kegiatan berhubungan dengan laporan dari setiap kejadian, lancar tidaknya aktivitas, apakah ada kemajuan atau tidak. Ini kebalikan dari directing yang datang dari atas bawahan, sedangkan ini dari bawah ke atas. Nah, yang selanjutnya itu ada body gating atau penganggaran. Penganggaran ini adalah yang berkenaan dengan pengendalian organisasi melalui perencanaan fiskal dan akuntansi. Pertanyaan yang kelima yaitu Lord Thomson Fleet atau toko pers Inggris. Apa menurut beliau tentang pers? Dan jelaskan. Pengertian Lord Thomson Fleet pers adalah perusahaan pers harus menerapkan manajemen dalam keredaksiannya. Hal ini menyangkut standar perusahaan pers. Yang baik adalah perusahaan pers yang dapat menciptakan keuntungan. Maka hal ini pemilihan atau reu terkini adalah karena situs berita ini merupakan situs berita tertua di Riau, dan seperti yang telah dijelaskan bahwa saat ini terdapat ratusan media online yang baru-baru ini mulai berdiri. Maka rute terkini adalah manajemen redaksi yang baik agar dapat tetap bertahan dalam ranah persaingan media online, yaitu menghadapi para persaingan barunya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jawab dari beberapa pertanyaan mengenai mata kuliah manajemen media massa. Saya akhiri saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.